Halo Cendol, kembali lagi di Mofikri dalam segmen informasi dan teknologi. Video kali ini akan membahas tentang sebuah penyakit yang disebabkan oleh paparan asbes, yakni mesodelioma. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kamu tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar tak ketinggalan video-video terbaru serta terupdate seputar informasi dan teknologi dari Mofikri. Seperti yang kita ketahui, paparan radiasi memanglah sangat berbahaya. Namun, apa jadinya jika paparan asbes bisa berpengaruh buruk untuk kesehatan? Mari kita simak apa sih penyakit mesodelioma tersebut. Menurut artikel yang dilansir alodokter.com, mesodelioma adalah kanker yang menyerang mesodelium, yaitu jaringan yang melapisi berbagai organ tubuh. Ada 4 jenis kanker mesodelioma. 1. Mesodelioma pleura, yaitu kanker yang menyerang mesodelium selaput paru-paru. Tipe ini merupakan tipe yang paling sering terjadi. 2. Mesodelioma peritoneum, yaitu mesodelioma pada selaput rongga perut. 3. Mesodelioma perikardium, yaitu mesodelioma yang menyerang lapisan pelindung organ jantung. Dan yang terakhir, mesodelioma testis, yaitu mesodelioma yang menyerang lapisan pelindung testis atau buah zakar. Hingga sampai saat ini, penyebab pasti mesodelioma belum diketahui oleh para pakar. Namun, mesodelioma selalu dikaitkan dengan paparan asbes atau asbestos. Asbestos sendiri adalah mineral yang banyak digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, seperti atap, karena sifatnya yang tahan panas dan tahan api. Penggunaan asbestos secara resmi sudah dilarang sejak tahun 1999. Ketika asbestos hancur, baik selama proses penambangan atau renovasi bangunan, asbestos akan menghasilkan serat atau debu halus. Serat halus asbestos sangatlah mudah terhirup, kemudian masuk dan mengendap di dalam organ tubuh, terutama paru-paru. Serat asbestos yang tertelan juga dapat bergerak melalui sistem limfatik, mengendap dan menginfeksi sel di selaput rongga perut atau peritoneum. Paparan asbes juga dapat mempengaruhi fungsi organ reproduksi dan jantung. Namun, belum diketahui secara pasti proses penyebarannya karena sangat jarang terjadi. Secara umum, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko mesodelioma, yaitu lingkungan kerja yang rentan terpapar asbestos, seperti tambang mineral, lokasi konstruksi, industri otomotif, pembangkit listrik, industri tekstil, serta pabrik baja. Bertempat tinggal di bangunan tua atau lingkungan yang tanahnya mengandung asbestos. Memiliki anggota keluarga yang bekerja di lingkungan yang rentan paparan asbestos. Asbestos dapat menempel di kulit dan pakaian, sehingga asbestos dapat terbawa ke dalam rumah atau lingkungan lain. Memiliki riwayat mesodelioma atau kelainan genetika yang meningkatkan resiko kanker. Setelah mengenal mesodelioma, udah kebayang jika pengidap penyakit tersebut ternyata merupakan salah satu anggota keluarga ataupun orang yang kita sayang? Yuk, simak video ini sampai habis karena akan ada pembahasan tentang pengacara mesodelioma dan asbestos. Seorang pengacara mesodelioma mengkhususkan diri dalam kompensasi asbes melalui litigasi seperti penyelesaian dan tuntutan hukum asbes. Anda harus menyewa pengacara mesodelioma karena kanker terkait asbes dapat dicegah. Anda pun memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan mesodelioma atau tindakan hukum lainnya terhadap perusahaan dan produsen yang lalai. Seorang pengacara mesodelioma dapat mewakili Anda di pengadilan karena mereka memahami proses hukum kompleks yang melibatkan kasus asbes dan mesodelioma. Akses alat yang diperlukan untuk membuktikan kelalaian memberi Anda kompensasi yang pantas Anda dapatkan atas paparan asbes yang salah. Pengacara asbes berpengalaman
menawarkan konsultasi gratis yang membahas pilihan hukum Anda untuk Anda atau orang yang Anda cintai tanpa kewajiban. Pengacara Mesothelioma pun memiliki rekam jejak yang terbukti memenangkan tuntutan hukum asbes, vonis yang berhasil, dan pemulihan pemukiman besar. Pengacara atau firma hukum mesothelioma, mereka menunjukkan puluhan tahun pengajuan kasus mesothelioma, mewakili pasien dan keluarga di pengadilan, dan berpengalaman dalam hukum asbes negara bagian dan undang-undang federal. Pengacara mesothelioma harus dapat melakukan perjalanan kepada Anda saat mengumpulkan informasi tentang suatu kasus dan memiliki praktik di banyak negara bagian. Anda menginginkan pengacara yang membuat Anda merasa nyaman ketika berbicara tentang kesehatan intim dan detail pekerjaan serta menjawab pertanyaan Anda sehingga Anda memahami prosesnya. Pengacara mesothelioma dapat mengakses database yang berisi informasi tentang perusahaan yang menggunakan asbes, produsen produk asbes, dan alat lain yang tidak tersedia untuk jenis pengacara lain. Berikutnya, seorang pengacara mesothelioma harus menjelaskan semua jenis kompensasi potensial yang tersedia untuk Anda dan orang yang Anda cintai. Apa saja biaya umum untuk pasien mesothelioma? 1. Biaya pengobatan. 2. Gaji yang hilang. 3. Biaya pengasuh. 4. Biaya perjalanan. 5. Dukungan terapi dan kesedihan. 6. Biaya pemakaman. Apa saja jenis klaim yang ditangani oleh pengacara mesothelioma? 1. Tuntutan hukum cedera pribadi. 2. Tuntutan hukum kematian yang salah. 3. Dana perwalian asbestos. 4. Permukiman mesothelioma. Hukum, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan klaim asbes berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Beberapa pengadilan negara bagian dianggap lebih lunak untuk bisnis, sementara pengadilan lain cenderung lebih bersimpati kepada orang-orang yang dirugikan oleh paparan asbes. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dan cara menghadapi penyakit mesothelioma ulasan dari Mo Fikri. Terima kasih telah menonton. Jangan segan untuk bagikan info ini terhadap rekanan Anda ya. Like video ini jika bermanfaat dan sampai jumpa.